di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maaf ya, habis makan itu makan sate padang enak. Cuman itunya banyak bener sih, lontongnya, karbohidratnya. Kemarin tiga hari nggak makan karbohidrat langsung turun 1 kilo dari 80 ke 79. Sekedar ini ya pengantar. Jadi tadi saya baca berita besok itu Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK dan menurut perkiraan saya pasti langsung ditahan dan pakai jaket oranye dengan tuduhan gratifikasi ya. Gratifikasi itu menerima janji pemberian. Pejabat negara sebagai seorang menteri pertanian nggak boleh menerima gratifikasi ya. Hadiah, janji hadiah itu yang akan menjerat ya. Syahrul Yassin Limpo ya, yang berasal dari Partai Nasdem. Dan Partai Nasdem itu mendapat gempuran sekali lagi ya setelah sebelumnya Menteri Menko Info itu siapa namanya ya, Joni Plate itu diduga korupsi 8,3 triliun dari nilai proyek BTS 4G paket 1 2 3 4 5 nilai proyeknya 10 triliun, dia dituduh korupsi 8,3 triliun ya. Jadi 2 kali pukulan ya untuk dalam perspektif Denny Indrayana ditetapkan tersangka atau dipanggil KPK itu dalam Yassin Limpo itu dalam rangka menjegal Anies Baswedan sebagai capres ya. Ya mungkin ya, tapi kemungkinan itu besar ya karena begini, sekarang kan Surya Paloh kan membelot ya dalam tanda petik, keluar dari barisan pendukung Pak Jokowi setelah mendeklarasikan Anies Baswedan tanggal 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower, dan itu mengejutkan ya, membuat langkah-langkah lawan-lawan politik dari Nasdem atau dari Anies Baswedan itu harus disusun ulang di luar dugaan, karena sebelumnya kita tahu kerapatan atau kedekatan Nasdem Jokowi dengan Surya Paloh, terutama kalau kita ingat dari versi Romahur Mursi kemarin waktu dia cerita di Total Politik bahwa yang menentukan wakil presiden bukan Mahfud MD tapi adalah Ma'ruf Amin, itu setelah rapat berempat ya, Romahur Mursi, Erlangga, Caimin dan Surya Paloh Surya Ali. Jadi kata
waktu apa alasan mencapreskan Mahfud? Karena dia adalah ketua tim sukses Prabowo. Selama 4 tahun ini, kata Surya Paloh, Mahfud MD tidak berkeringat, tidak memberikan sumbangan apa-apa. Dan atas dasar apa dia dijadikan wakil presiden. Sementara kalau menurut alasan Golkar, kenapa dia menolak Mahfud MD? Alasannya karena Mahfud lah yang punya gagasan membubarkan Golkar tahun 1998. Jadi dia di Erlangga Hartarto di dalam rapat ketua-ketua partai P3, PKB, Golkar dan Nasdem bersama Pak Jokowi dalam rangka menentukan capres itu senior Golkar itu memberikan pesan kalau Mahfud MD jadi capresnya Pak Jokowi maka Golkar menarik dukungan. Alasan dari Caimin apa? Mahfud MD menurut PBNU tidak pernah diakui sebagai orang NU. Menurut PBNU. Jadi dia tidak mewakili NU. Itu sebabnya Caimin menolak Mahfud MD mewakili NU sebagai capres Pak Jokowi. Dan akhirnya disepakati yang menjadi calon presiden adalah Ma'ruf Amin. Sementara Romahur Murzi tetap mencalonkan Pak Mahfud MD sebagai calon presiden. Tapi tentu kalah suara karena 3 pimpinan partai yaitu Surya Paloh, Erlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar atau Caimin semuanya menolak Mahfud MD. Dalam konteks ini, dalam kerangka ini, maka tidak mungkin ya Mahfud MD itu mengomentari Surya Paloh ya. Meskipun dia dendam terhadap Surya Paloh, terhadap ini loh Yassin Limpo yang akan jadi tersangka. Kenapa? Mungkin satu saat dia akan mengomentari, tetapi komentar-komentar Mahfud itu lebih pada keinginan untuk merebut hati civil society, bahwa dia itu berpihak pada civil society dengan mengatakan ke Indrayana, coba bantulah Pak Anies Baswedan itu jadi capres, jangan sampai gagal. Karena kalau sampai Anies Baswedan itu tidak jadi calon presiden, itu demokrasi itu tidak sehat, kata Mahfud MD menurut Denny Indrayana. Itu satu basa-basi politik aja. Padahal dia juga sebenarnya ingin ya ingin siapa? Ingin Anies Baswedan nggak jadi presiden sebenarnya. Atau dia ingin tapi dia pengen juga ikut dalam gerbong yang baru, dan itu tidak mungkin. Ya, kartu politik dari Mahfud MD itu sudah tamat ya. Sudah tamat ya. Karena dia tergolong orang yang sangat opportunity oriented ya. Seolah-olah dia itu membela kaum civil society yang selalu dipuji-puji oleh Rocky Gerung ya, soal Mahfud, dan dipuji-puji oleh Hersu Beno Arif. Tapi sebenarnya kita tahu siapa Mahfud MD, rekam jejaknya ya. Dia punya gagasan membubarkan Golkar, dan dengan kekuasaan dia kemudian membubarkan Front Pembela Islam dan juga himpunan Hizbut Tahrir Indonesia. Dan orang yang tipe Pak Mahfud itu tidak mungkin akan melakukan satu perlawanan yang frontal terhadap Surya Paloh karena dia tidak punya partai. Ya kan, tidak punya partai. Pak Jokowi juga memakai KPK untuk menghantam Nasdem ya, dengan jahat, karena dia juga tidak punya partai. Sementara Surya Paloh punya partai. Makanya dia betul-betul mengambil jalan yang baru ya, yaitu memihak kepada Anies Baswedan. Kenapa? Karena kepentingan bisnisnya juga perlu mendapatkan proteksi politik dari orang baru, yaitu Anies Baswedan. Ya itu sih menurut saya ya. Karena nggak mungkin dia tiba-tiba mencalonkan Anies dan sampai bilang kemarin itu bahwa meskipun di penjara atau bahkan dibunuh pun saya tetap mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Memang nggak ada pilihan lain dalam karir politik
Surya Paloh karena dia sekarang sedang sedang kepemimpinan baru, jelas bukan Pak Jokowi atau orang-orang Pak Jokowi, dan bisnis-bisnis dia itu tentu perlu pelindungan dari penguasa baru, dan dia satu sebagai politisi yang kawakan sejak zaman Orde Baru, tentu dia punya perhitungan-perhitungan politik, kepentingan bisnisnya itu perlu diproteksi oleh pemimpin yang baru. Oleh karena itu dia mengambil jalan yang menurut Amin Rais Surya Paloh itu sudah tobat. Sebenarnya mungkin bukan sudah tobat, karena kepentingan bisnis politik yang membuat dia membuat langkah-langkah yang seolah-olah tobat. Padahal juga mungkin dasarnya kepentingan bisnis Surya Paloh sendiri yang harus dilindungi di masa depan. Jadi pertarungan politik antara Nasdem yang mengusung Anies Baswedan masih perlu dilihat ya, seberapa khas dan seberapa tajam, seberapa brutal itu di hari-hari mendatang. Yang jelas hari Kamis atau hari Jumat besok tampaknya ya KPK akan memakaikan baju oranye kepada partai atau menteri dari partai Nasdem, yaitu Syahrul Yassin Limpo, dan itu berarti sisi positifnya oposisi yang tampaknya terserak-serak akan terkonsolidasikan kembali ketika orang melihat Nasdem itu dizolimi ya, atau posisi sebagai partai, bukan partai, sebagai oposisi itu selalu dihajar oleh orang-orang istana dan lawan politik Anies Baswedan. Itu membuat kaum civil society dan kaum oposisi yang kemudian terserak-serak akan terkumpul dan menjadi gelombang yang akan menghantam istana di hari-hari esok. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.